Iya. Sebetulnya hampir sama ya dengan permasalahan Mas Dava, mungkin juga sebagian pencari kerja di luar sana ya, soal offering yang nggak masuk begitu ya, kemudian juga pengalaman kerjanya kurang. Saya tadi udah dijawab juga sama Pak Danang ya, Pak Danang, tapi saya mau melanjutkan tadi, yang disampaikan oleh Pak Iwan. Tadi kan sempat disampaikan juga bahwa adanya permasalahan struktural di dalam internal industri, kemudian juga birokrasi yang rumit, kemudian masalah-masalah apa lagi yang mungkin bisa disampaikan nanti di, pemerintahan selanjutnya, mungkin bisa menjadi masukan gitu Pak Danang? Kayaknya mesti face to face sama Mas Derajat nih. Boleh Ya langsung. pertama tapi kita perlu sampaikan ya, kita sangat empati ya sama adik-adik kita yang kebetulan kehilangan pekerjaan, dan kami itu menghadapi situasi ini hampir day to day, Mbak. Setiap hari kita ngadepin, ada teman-teman kami di dunia usaha, mereka konsultasi, terus kemudian mereka mengeluhkan gimana tata caranya ya. Memang tidak terhindarkan bahwa alternatif dari PHK itu sebenarnya di dunia usaha itu adalah alternatif yang paling akhir. Karena PHK itu lebih mahal pesangonnya daripada ngurusin memelihara atau mempertahankan karyawan yang ada itu, pesangon untuk PHK itu lebih mahal gitu. Untuk mengeluarkan pesangon terutama di industri padat karya itu kurang lebih bisa mendanai kegiatan operasi 6 bulan, 8 bulan ke depan. Jadi kita tuh berusaha untuk bertahan sebenarnya gitu ya. Tapi kan ada yang nggak keluar langsung, kalau Iya, kata Bu itu Eli ada yang salah satu kasus 50%. yang saya baru dengar tuh, ada yang 25% belum beres, 50% sudah terima pesangonnya. Dan nanti kita lihat kasus per kasus ya. Tapi kita juga harus melihat dari skala makro kita, apa sih yang mengakibatkan industri di Indonesia ini banyak mengalami kesulitan ya, bahkan menuju keruntuhan gitu. Bahkan bahasanya teman-teman kita di dunia usaha, kalau kita diskusi dengan mereka itu, mereka mengalami kepingsanan gitu. Situasi yang membuat mereka hibernasi gitu. Tidak mau ekspansi, juga tidak mau menambah sebuah investasi baru ke situ. Masalahnya sebenarnya adalah kalau kita lihat sih ya, nun sewu ya, kami harus bicara bahwa kritik keras kita kepada pemerintah gitu. Semakin banyak regulasi yang dikeluarkan tuh semakin banyak dunia usaha menjadi semakin ribet gitu loh. Sebenarnya kalau tidak banyak diatur-atur sebenarnya lancar-lancar aja kok. Bisa autopilot gitu loh. Dunia usaha itu tidak selalu butuh aturan-aturan yang terlalu banyak gitu loh. Tapi aturan ketenaga kerjaan benar, karena ini kan misi dari dunia internasional melalui ILO, melalui PBB untuk benar-benar memanusiakan pekerja kita menjadi aset perusahaan. Tapi regulasi-regulasi lain terkait impor, terkait izin, terkait dengan Rumit ya? itu rumit gitu, dan situasi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja pun juga kami lihat tidak terlalu banyak perbaikan yang Ya, terjadi. tadi Bu Pak Eli Derajat. bilang malah kalau bisa direvisi gitu ya Bu? Ya nanti tugasnya Pak Prabowo sama Pak Derajat nih. Tapi kita justru melihatnya di masa depan malah semakin mengkhawatirkan gitu Mas Derajat. Kalau kita lihat di situasi Pak Jokowi dengan kementerian yang ada saat ini 34 kementerian, saya justru lebih khawatir nanti kalau Pak Prabowo benar-benar membuat 44 kementerian gitu. Apakah Makin ini banyak nanti ya biayanya ya. Apakah ini nanti justru akan semakin banyak regulasi yang membuat dunia usaha semakin terbelit dengan rimba belantara regulasi, atau justru semakin memudahkan? Tapi kita lihat pengalaman dari negara-negara yang maju, semakin maju negara semakin sempit, semakin sedikit aspek-aspek birokrasi yang mengelola dunia usaha gitu. Tapi memang di banyak negara-negara berkembang, birokrasi menjadi bagian dari kerumitan investasi di situ. Setiap aturan yang muncul pasti konsekuensinya biaya kok itu. Oh iya. Entah itu biaya yang benar atau biaya under table itu. Boleh kali Pak Derajat langsung jawab Pak Derajat. Kementerian makin gendut, birokrasi yakin. 44 kementerian. Kalau Pak Prabowo malah menjadi pemimpin yang lemah, ya itu dunia usaha akan ikut melemah. Nah. Harus tangan besi. Ya, makasih Mas Danang, makasih Bang. Jadi ada salah paham mengenai 44 kementerian itu. Saya juga nggak tahu jumlahnya benar 44 atau enggak, karena sekarang nomenklaturnya aja belum beres. Tapi yang ditambah itu bukan kementerian tok, tapi kementerian dan lembaga, karena memang ada yang berubah. Misalkan untuk program makan bergizi gratis, itu ditambah satu lembaga namanya Badan Gizi. Nah, jadi bukan kementerian, tapi memang levelnya selevel menteri ya nantinya, tapi namanya Badan Gizi. Kemudian kita sudah selama kampanye menyampaikan kepada rakyat bahwa Pak Prabowo akan membentuk Badan Penerimaan Negara. Ya,
Kemudian rakyat memilih Pak Prabowo. Artinya apa? Pembentukan badan penerimaan negara sudah mendapatkan mandat dari rakyat. Ya karena sudah kita sampaikan selama kampanye. Jadi itu harus dilakukan sehingga udah otomatis nambah 2 kan. Tapi nanti apakah akan ada yang digabung, apakah akan ada yang dipecah, saya belum tahu karena itu semua di kantong Pak Prabowo. Cuman saya sebagai ekonom, saya sebenarnya lebih suka kalau jumlah kementerian dikurangi. Ini omongan apa adanya sebagai ekonom ya. Jumlah kementerian dikurangi, kemudian istri saya ASN Mas, jadi saya bukan nanti ASN atau apa enggak. Istri saya ASN tapi sudah pensiun sekarang ya. Jumlah kementerian dikurangi, jumlah regulasi disederhanakan, kemudian prosedur-prosedur birokrasi dijalankan dan kalau bisa apakah itu politisi, birokrat atau siapapun juga yang memegang kekuasaan publik, jangan ganggu-ganggu lagi lah teman-teman swasta ini. Biarkan mereka berkembang. Kalau swasta itu dibiarkan berkembang, itu idenya banyak. Mbak Putri jangan lupa loh, di media aja juga banyak PHK loh Mbak Putri. Sekali. Media banyak PHK. Padahal media itu kan elit, ya kan? Media itu kan sektor yang elit. Tapi itu aja banyak PHK ya. Jadi saya berharap teman-teman pemegang kekuasaan, apakah itu kekuasaan birokrasi, apakah itu kekuasaan politik, ya melihat bahwa birokrasi pengawasan itu diperlukan untuk menjaga koridor saja. Misalkan jangan sampai makanan, minuman yang beredar itu ada racunnya. Cuman itu aja misalkan ya. Tapi jangan ngatur-ngatur misalkan labelnya sampai diatur harus begini, begono segala macam. Sampai bengek dan bengeknya diatur gitu loh. Ya, makanya salah satu yang dilakukan Pak Prabowo itu kan sama Pak Jokowi penggantian BPOM, pengisian untuk posisi BPOM. Jangan terlalu banyak diatur yang aneh-aneh ya. Karena pengaturan itu tadi benar menambah biaya, bikin orang ribet dan ada ketidakpastian perizinan, Mbak. Bulan ini boleh, besok nggak boleh, besoknya lagi boleh. Terus begitu. Dan untuk supaya antara boleh tidak boleh kita harus lobby orang tertentu. Iya, Kan jadi apa namanya? Jadi buang waktu, buang energi, buang duit. Saya nggak ngomong tinggi-tinggi sebagai ekonom, ngomong apa adanya ya. Buang fakta waktu yang ada di lapangan. Karena perusahaan buang waktu, karena perusahaan buang duit, karena perusahaan buang energi, otomatis orang-orang seperti Mas Dava jadi korbannya. Baik. Terakhir. Pak Danang mungkin mau menanggapi ya, tapi mungkin tahan dulu ya. Usai jeda berikut kita akan kembali lagi. Nanti saya persilahkan Pak Danang yang mungkin menanggapi pernyataan dari Pak Derajat. Sesaat lagi Indonesia Business Forum akan kembali. Ya, kembali di Indonesia Business Forum. Pemirsa, kalau kita simak tadi Pak Iwan sempat menyampaikan bahwa sebetulnya pemerintah menyiapkan ataupun juga menyiapkan pelatihan-pelatihan vokasi ya untuk para pencari kerja. Coba saya mau konfirmasi ke salah satunya Mas Dava. Mas Dava, waktu menganggur apakah tidak mencoba untuk mendaftarkan diri untuk ikut pelatihan vokasi yang disampaikan Pak Iwan tadi? Ikut juga Bu waktu itu. Ikut juga? Iya. Sempat ikut berarti atau ikut. Terus bagaimana kelanjutannya? Ya hasilnya ya sampai sekarang ya gitu aja, belum dapat pekerjaan juga sampai sekarang gitu. Oke, pelatihan apa waktu itu? Macam-macam ya, ada kayak di tata boga kayak gitu sih saya sih. Lebih ke wirausaha sih gitu. Kewirausaha. Itu sekali saja. Berapa lama pelatihannya? Beberapa hari ya, 3 harian ya kurang lebih ya saya ikut waktu. 3 harian saja. Terus mungkin tapi lapangan pekerjaan tetap tidak diberikan. Tetap sampai sekarang belum dapat pekerjaan gitu. Makanya saya kan sempat ikut jualan gitu. Ya saya ambil ilmunya lah gitu, cara berjualannya benar seperti apa gitu. Saya sempat ikut dagang di pasar-pasar gitu sama teman saya. Itu di pasar tradisional gitu sih, jualan baju gitu sih. Saya dapat ilmunya dari pelatihan itu, dari situ.